sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2026 ya. Jadi aku mau membacakan prediksi secara general. Ini secara general ya. Di sini aku menggunakan metode Pythagoras. Tahun 2026 masuk di elemen logam. Logam yang akan mempengaruhi energi di tahun depan. Jadi buat mereka yang berelemen kayu ya, yang berelemen tanah ya, mungkin di tahun depan agak lemah gitu ya. Nah, yang elemen kayu, elemen tanah itu masuk di pattern 4, masuk di pattern 9, masuk di pattern 5. Jadi buat kalian yang masuk di pattern saya sebutkan tersebut, berhati-hati, jaga kesehatan terutama untuk tulang ya, kaki, tangan dan perut. Oke, di sini aku melihat pergerakan logamnya sangat lemah ya. Jadi berhati-hati untuk ekonomi, untuk keuangan ya. Kemudian juga untuk logam itu sendiri, nilai emas dan sebagainya yang berhubungan dengan logam agak warning karena aku melihat di sini ada potensi habis ya, logamnya habis terbakar ya. Jadi kemungkinan akan ada pergerakan yang mempengaruhi hal-hal yang saya sebutkan, salah satunya atau bahkan mungkin semuanya. Berhati-hati dengan perekonomian di tahun depan, berhati-hati dengan nilai tukar uang, berhati-hati dengan nilai logam, emas, dan teman-temannya ya. Apakah ini berarti di tahun depan ada potensi untuk inflasi? Bisa jadi, karena di sini nilai logam melemah. Nah, melemahnya itu karena masalah-masalah yang lalu-lalu. Jadi mungkin pergerakan dari masalah-masalah di periode sebelumnya sehingga menyebabkan terjadinya pergerakan logam yang kurang baik ya. Dan ini disebabkan oleh internal. Jadi mungkin terjadinya karena di masing-masing negara itu sendiri. Kemudian di sini logam juga melemah karena adanya pergerakan air yang besar. Ya, pergerakan air yang besar itu bisa karena demo, keributan ya, perkumpulan massa yang membuat mungkin membuat gosip atau memberikan stigma-stigma sehingga mempengaruhi perilaku dari orang-orang di tahun 2026. Di sini aku lihat pergerakan airnya masih besar ya, jadi masih harus berhati-hati dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak, massa, keributan, demo, banjir atau segala sesuatu yang mudah dipengaruhi. Balancingnya ada di tanah, jadi kemungkinan besar akan banyak hal-hal yang berhubungan dengan tanah itu sendiri. Apalagi di sini aku melihat ada pergerakan lempeng yang kurang bagus. Jadi tetap waspada untuk gunung berapi ya. Waspada untuk mungkin gunung meletus ya. Intinya ada pergerakan tanah di sini untuk ngebalan semuanya ya. Jadi untuk sektor pemerintahan juga harus masih waspada di tahun 2026 karena tanah itu juga mewakili dari kestabilan pemerintahan, kemakmuran atau hal-hal yang berhubungan dengan cinta ya. Jadi tahun depan itu mungkin juga banyak orang-orang terkenal yang hamil atau berita kehamilan akan banyak di tahun depan. Nah, logam itu sendiri juga akan berhubungan dengan hal-hal yang terbuat dari logam ya, seperti transportasi ya, pesawat terbang ya. Apalagi di sini ada indikasi logamnya tuh lemah ya. Jadi untuk sektor penerbangan juga harus hati-hati ya. Kemudian yang berhubungan dengan alat-alat berat juga harus hati-hati. Mungkin akan banyak terdengar berita-berita yang berhubungan dengan alat berat, accident gitu ya, entah mobil terbakar ya, atau alat-alat berat terbakar ya, kemudian juga pesawat terbang meledak gitu atau terbakar, konslet ya. Jadi tahun 2026 juga masih rentan untuk hal tersebut. Kemudian di sini tahun 2026 akan banyak orang-orang yang mengalami problem di perut ya, di perut terutama pencernaan. Nah, sejauh ini baru ini yang bisa aku baca ya dengan metode Pythagoras ya. Nanti aku akan next bahas
khusus untuk Indonesia dengan menggunakan metode lain.